I bicarakan selagi apa yang you bicarakan? Apa lagi? I sedang membicarakan setiap Gen Halilintar berangkat 20 orang. Iya. Seat business class. Iya. And hotel 5 star. Gue bingung ngitung duit nih gimana ngatur duitnya. Parah sih. Permisi izin ya. Aku mau daftar jadi keluarga Mau Halilintar. aku juga. Tadi gua bilang gua mau daftar jadi guru. Iya seru ya Enggak, gitu. aku daftar jadi apa aja deh. Kalau aku sih yang membuat aku salut sama keluarga geng Halilintar tuh betapa kompaknya silaturahminya itu benar-benar saling kompak adik dan kakak itu loh bagus. Pertanyaannya kita kenapa berdiri? Iya. Kan ada bintang tamu. Kan masih bahas Gen Halilintar kan? Enggak, udah nanti kita ngobrol Kita lagi. barusan mau bahas hartanya geng Halilintar. Iya. Sini. Duduk. Duduk mau kemana Ngomongin lu? keluarga Gen Halilintar ya. Iya. Soalnya ada request katanya tolong dong pagi-pagi ambiar Gen Halilintar bintang tamunya jadi 7 jam aja hari ini. Aku kasih lihat satu artikel untuk Gen Halilintar. Warawiri ke acara televisi, penampilan Jenny Faruk dan Gen Halilintar diledek kelewat heboh. Alah. Netizen paling tak ngikutin. Apanya yang heboh? Gue bingung sama netizen. Oh, salah. Iri mulu. Gaya, Gaya salah. salah. Nggak dandan, salah. Benar salah. Oh, Gimana gimana? tanggapan penampilannya dikatain begitu? Keren aku bilang sih hijab kayak begini orang gaya senang banget. aku. Kalau saya sih just be myself aja. Iya, iyalah. Kayak gimana ya? Iya benar. Dan kita emang semuanya suka fashion kan? Iya. Suka oke, nggak suka lu atur gitu ya, Mi. Yang penting kalau papa mama tetap prinsipnya tetap dijaga. Iya. Bebas mau berkreasi seperti apa. Mungkin juga karena itu beda-beda kan. Iya. Seleranya beda-beda. Iya, Iya kan rame. Jadi makanya kelihatan rame kan. Rame. Yang berubah jadi ganteng banget dia dong di sini. Coba berdiri, kasih lihat badannya, gayanya. Ini kayak gaya-gaya cowok di Italia. Iya, Italiano. Italiano. Oh. Nah dia ini yang di keluarga yang susah banget dicari aibnya nih yang ini. Kenapa? Kayak model gitu mukanya tuh pakai apa aja bagus gitu. Bagus ya. Iya. Semua anggota Gen Halilintar seperti itu. Cuman kan ini juga menjadi pilihan buat sobat ambiar bahwa untuk hijab kan kalau zaman sekarang itu pilihannya banyak, Yes. ya modelnya juga banyak. Ya. Tapi kan sesuai dengan prinsip tentu saja jauh lebih penting lagi. Yes. Jadi nggak masalah mau diomongin apa terserah. Rame. Tapi terus juga kalau kita misalnya travel kemana-mana negara itu juga kadang-kadang even kayak misalnya saya kayak gini kan dia kadang tanya are you Muslim gitu. Oh ada Muslim. Jadi kita kayak open to everyone gitu. Jadi more universal. Tapi ya Umi, kalau ke luar negeri, mereka lebih asik dibandingkan di kita. Kalau di luar negeri tuh mau pakai ronce dari atas ke bawah di jalan, mereka nggak ada masalah. Tapi bener Mi, di luar itu Dan tuh mereka malah suka kayak ini konsep apa saya suka ini. ada Ibu cowok, orang yang nggak muslim. betul ada cowok pakai tas yang salah satu brand gitu ya besar, modelnya kayak cewek gitu. Kalau yang pakai cowok di luar nggak apa-apa, kalau di kita, Hey, kamu jangan bandingkan di Indonesia juga ada penyanyi cowok pakai nanas, pakai pisang. Ada, nggak ada yang bibir. Kamu nggak tahu kan namanya Kinasar. memang penyanyi itu rempong gak pura. Ini lagi nih, Muntas ini kan baru 16 tahun kemarin. Tahun. Coba kamu buka jaketnya Muntas. Oh, bagaimana Mumtaz? Ayo dong. Berdirilah Mumtaz. Ini baru 15 tahun ya. Remek Sai nih. Iya. Ayo liatin dong, liatin. Yang itu Mi, Jumaya itu yang pakai mas. Aduh ini. Nggak, Dia juga sama, itu nge-gym juga. itu banyak ngomong sekarang lagi sakit aja. Umi tapi Dia habis perawatan. Downtime. it's okay. Umi tapi gini ya, maksudnya namanya manusia kan kadang kalau misalnya perasaannya sedang baik-baik saja nggak masalah dapatkan komentar apapun itu juga. Tapi kan manusia kalau lagi bete suka Betul, merasa, moodnya "Aduh, lagi ada- nggak enak." Pernah perasaan tersinggung nggak sih Umi? Iya gitu Mi. Gaya Umi Mana ya? Ya namanya kalau komentar negatif itu tetap kan bisa bikin kita down ya. Tapi makanya kita apa ya? Kalau yang selalu tuh diingetin pada kita tuh kalau kita dipuji orang tuh malah kadang-kadang kita jadi cenderung jadi berbunga. Iya. Hati malah Manusiawi takutnya lah ya. naik. Betul. Kalau kita dicaci Kritik. orang itu malah kita jadinya ingat ke Lebih. Allah gitu. Lebih Jadi rendah, Kita jadi lebih rendah, lebih humble. Kita jadi banyak istighfar. Kalau Umi luar biasa ya, kalau saya enggak Umi. Kalau saya kalau misalkan dipuji, kalau saya dikritik orang, kalau saya lagi banyak duit saya ketawa. Kalau lagi nggak ada duit kak? Kalau nggak ada duit ngamuk, gue ngegengin. Tapi kalau Umi pasti kan yang bodoh amat. Ini grup ini kata kau Gen Halilintar termasuk yang masa bodoh. Aku dulu ingat banget Inces Udah pernah ting. bilang haters itu adalah fans yang tertunda. Hater ada true lovers. Kalau papa aku bilangnya pupuk. Karena yang membangun kita juga. Benar, Betul, ya. setuju. Tapi
Kita berharap semoga keluarga Halilintar kekompakannya terus terjaga, menjadi inspirasi buat semuanya. Tapi kalau soal kekompakan keluarga, kita juga akan hadirkan bintang tamu yang lainnya. Ini seorang mertua idaman yang katanya sangat kompak sekali sama menantu. Aduh, idaman banget ini. Di pagi-pagi Ini Ambiar, best kita mom. hadirkan seorang selebriti senior, the one and only Mami Dewi Yull. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kalau selamat pagi? Selamat pagi. Sobat Ambiar, kami semua di sini mengucapkan selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat Sama-sama. Mama Dewi Yull, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Ini mertua idaman nih. Masya Allah, tabarakallah. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar kedekatan Mama Dewi Yull bersama dengan menantu sampai disebut sebagai mertua idaman. Idaman. Apa rahasianya? Ini dia. Geger. Nyanyi senior Dewi Yull memang diketahui sudah lama menjadi inspirasi para wanita lantaran menjadi sosok ibu mertua yang diidam-idamkan loh. Penyanyi yang terkenal di era 90-an itu memiliki hubungan yang dekat dengan sang menantu Merdianti Octavia. Tak hanya itu, Dewi Yull pun menganggap menantunya sebagai teman baru loh. Menantu itu teman baru, sahabat baru. Kita kalau kepada teman baru, kepada sahabat baru kan akan respect, akan menghormati. Nggak susah kok menghargai seseorang. Nggak bisa. Kamu hargai ya, saya lebih tua apa? Nggak bisa. Sekarang zamannya udah berubah, nilai-nilai sudah berubah. Nggak ada salahnya kita menghargai yang lebih muda. Menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda. Cintaku padamu luar biasa. Ya ampun, benar-benar ya definisi mama mertua idaman deh. Mbak Dewi Yull, ceritain dong, apa sih tipsnya biar bisa akur sama menantu? Hanya di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Tulus padamu. Satu kalimat yang bagus. Menantu menghargai mertua, menantu menghormati mertua menghargai menantu. Ya. Apa sih responnya dibilang sebagai mertua idaman? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Sebetulnya itu aku lakukan kepada anak-anakku juga. Aku punya anak yang tuli dan dengar. Perlakuanku sama, aku menghormati mereka. Apalagi ini ada keluarga baru yang datang. Yang harus anakku itu harus lebih hormat kepada mertuanya. Artinya kepada besanku dibandingkan ke aku. Jadi aku juga harus menghormati pilihan anakku, menyayangi dia gitu. Tapi prosesnya sebelum anak-anak misalnya menikah punya pasangan tuh dari Mama Dewi Yull tuh ada syarat nggak? Harus yang begini, harus yang begini, harus yang begini? Enggak ada. Harus yang mereka cintai dan harus bertanggung jawab terhadap pilihannya. Harus yang mereka cintai. Dan bertanggung jawab atas pilihannya. Deket sama Merdi, sang menantu. Kalau buat seorang Mama Dewi Yull sendiri, apa yang bisa membuat begitu dekat dengan menantu, khususnya Merdi? Sebetulnya rasa kasih sayang kita itu, penerimaan kita, memang orang tua itu harus memulai gitu. Jadi nggak bisa nunggu, karena ini ada anak baru datang, mereka kan pasti ada sungkannya, apa kitanya yang harus ngeduluin, merangkul gitu, bahwa kita welcome, bahwa kita menerima kehadiranmu sepenuh hati. Ada sungkarnya ya? Iya. Wajar. Dan itu frekuensi itu akan keterima kok. Handphone aja punya frekuensi, apalagi manusia. Jadi settingannya Mama Dewi Yull udah oke, aku yang membuka tangan. Iya. Aku tahu kamu sungkan, aku mau meluk. Iya. Oh wow. Menerima apapun adanya gitu. Jadi kan kadang orang suka salah, pantas aja menantunya cantik atau menantunya pintar cari uang, itu keliru banget.
keliru banget, bukan soal itu soal hati, soal perasaan. Tapi ada batasan nggak sih buat ke menantu untuk soal Dewi Yul? Harus ada batasan, harus tetap menjaga jarak dengan cara menghormati, merespek, dan menghargai keberadaan dia. Batasannya misalnya apa? Contoh, aku kalau mau datang ke rumahnya, aku izin, kasih tahu, nak, sayang, nanti hari Sabtu atau hari Jumat malam ada nggak ibu mau datang gitu. Itu. Terus kalau misalnya cucu dititipin nih kayak kemarin nih, dititipin karena bapak ibunya sibuk, dititipin. Buat ngasih makan mereka aku nanya, takut salah, apa makanan yang boleh aku kasih? Ada pertanyaan seperti Iya dong. Luar biasa. Harus dong. Iya dong. Karena kan parenting mereka dengan aku beda. Betul. Iya. Aku ngedidik anakku zaman dulu kan, bismillah jadi obat ya gitu kan. Iya benar. Anak sekarang udah nggak bisa, mereka Betul. based on dokter anaknya. Betul. Karena pengetahuan kedokteran berkembang, bagaimana merawat anak, memberikan gizi. Betul. Aku harus hormati itu. Ini kita mau kasih lihat juga, ini ada chattingan ya. Ditulisnya ibuku pakai love. Nanti Mama Dewi Yul boleh cerita sama kita. Ini chattingannya sama siapa? Yang mana? Yang satu ini. Mana sih? Ganteng banget ya Bu, topi baru ini. Saling ingetin biar baju nggak kesempitan sayang. Aku udah 48 kg nih Bu. Semua orang bilang suami Bu Meo ganteng. Udah pas BB-nya. Maksudnya gimana ini mama? Selalu selfie. Ini chatting sama siapa sih? Sama mantuku lah. Sama Merdi? Iya, aku bilang ini make up ibu udah bagus. Oh wow, berarti sedekat itu ya? Iya. On the way aja laporan. Ya kasih tahu gitu. Nak, gimana nih sayang? Make up ibu udah oke belum gitu? Oke Bu. Terus kalau misalnya kayak tadi yang ditanya soal apa ya tadi itu ya? Tadi apa sekarang kamu baca? Penampilan. Aku nggak pede. Anakku pakai topi. Baru nih kata Merdi baru dibeliin nih, bagus nggak Bu? Aku bilang suaminya Bu Meo, panggilannya itu kan Bu Merdi gitu kan, Bu Meo. Suaminya Bu Meo kata orang ganteng gitu. Aku nggak bilang anakku, suaminya Bu Meo. Oke. Tapi Mama Dewi Yul tuh lebih sering chatting sama Merdi atau sama Rama? Oh, sama Merdi lah. Oh ya? Sama menantu jauh lebih sering Iya. chatting? Ngobrol aja misalnya ada hal-hal. Kan aku juga nggak yang bawel, kepo apa. Jadi kalau ada sesuatu misalnya, Bu ini ada, aku mau pergi ke sini apa, Ibu mau bikin apa, fit baju apa. Itu intens gitu kan. Tapi kalau misalnya yang hal-hal yang sepele kita nggak pernah saling chatting, yang nggak pernah. Oke, tapi gini, tidak ada yang namanya menantu yang sempurna. Begitupun dengan mertua. Yes. Pasti pernah melakukan kesalahan. Seandainya, apabila Merdi pernah melakukan kesalahan, cara dari Mama Dewi Yul untuk sekedar mengingatkan itu atau meluruskan itu seperti apa? Aku itu kalau misalnya ngobrol pasti ada perdebatan gitu kan untuk melihat sebuah persoalan gitu. Misalnya dia itu kan hobinya kerja banget, kerja keras. Abis itu nanti dia ngomong, aduh Bu, aku lagi capek nih Bu, kerjaan kemarin. Itu aku tegur, aku kasih tahu, sayangin badan apa. Mukanya langsung berubah. Nggak mau ditegur bahwa itu kesenangannya dia, itu pekerjaan. Jadi dia spontan, Merdi itu bilang, Bu, aku capek nih, nggak boleh ngeluh. Kerjaanmu terlalu bertumpuk-tumpuk gitu, sayangi badan. Mukanya berubah, udah pulang. Aku, sayang maaf ya kalau tadi Ibu kayaknya nggak pas buat merespon gitu. Jadi nggak sungkan untuk bilang minta maaf terlebih. Oh iya, selalu aku. Tapi konflik mertua dan menantu sepertinya ini konflik yang biasa, tapi bagaimana menyikapinya? Kita juga mau kasih lihat ini pernyataan dari Mama Dewi Yul tentang konflik antara menantu dan juga mertua. Kenapa terjadi konflik mertua sama mantu? Kebanyakan mertuanya itu merasa anaknya diambil. Anaknya belum memberikan pengorbanan, belum bakti istilahnya gitu. Padahal menurutku anak juga nggak minta dilahirkan kan. Mereka nggak bisa milih mau lahir dari keluarga seperti apa, dari orang tua yang seperti apa. Tapi tiba-tiba sih terutama ibu merasa kamu lahir dari saya mau mati ngelahirin kamu, saya udah berkorban. Jadi kayak minta imbal balik. Lupa kalau tidak semua orang dititipi. Ini kan masalah titipan nih, pemahaman terhadap sebuah titipan dari yang Maha Kuasa.
Wow. Oh, itu Totally make sense. Satu kalimat pemahaman yang begitu dalam sekali. Tapi kalau boleh tahu, itu di usia atau di momen apa Mama Dewi Yul mendapatkan pencerahan kalimat seperti itu? Kan beberapa kali aku bilang, guru hidupku yang paling dahsyat itu almarhumah Giska. Dari Giska aku belajar penerimaan, aku belajar untuk menghadapi situasi yang buat aku di umur 20 dapat anak tuli sementara akunya penyanyi. Itu pembelajaran banget. Dan Giska itu buat aku tuh seperti kitab basah lah. Kitab kehidupan yang mengajarkan aku bahwa ini loh hidup yang harus dihadapi. Jadi makanya aku bilang aku udah punya guru untuk penerimaan, untuk mengikis ego. Mungkin kalau aku nggak punya Giska, aku nggak bisa mengikis egoku karena mungkin juga dasarnya aku orangnya keras, Taurus. Kalau sionya sio kebo. Taurus, sio kerbau? Yes. Kita sama. Beda 12 tahun apa 24 tahun. Keras kepala berarti kita ya? Oke. Katanya batu itu keras tapi kepalaku lebih keras katanya gitu. Jadi aku ngelihat oh mungkin ini caranya Allah itu memberikan pemahaman hidup dengan menghadirkan Giska dan Surya. Iya. Tapi kan mereka juga adalah anak-anak yang sangat berprestasi. Betul, membuat Masya Allah. Mama Dewi Yul Tapi juga. yang menjadi luar biasa tadi kita perhatikan ya bahwa Mama Dewi Yul kepada mantunya tuh selalu ada hello, ada maaf. Maaf ya. Ya kan, hello tuh permisi dan gak apa-apa dan oke banget tuh bilang maafin aku ya sayang. Kan banyak kan orang yang tiba-tiba nyelonong masuk ke rumahnya rumahnya menantu. Ada hello, ada Itu permisi. kan udah merasa ada bahwa itu anak gue. dan ada terima kasih. Ya. Untuk bilang terima kasih ya sayang. Nggak semua ya, Gak seperti itu. semua. Jarang malah. Itu filosofi orang Swedia. Mereka hello, Hello. terima kasih dan Terima berhenti kasih. sejenak. Ya betul. Tapi kalau buat Mama Dewi Yul sendiri, kalau ada konflik sama menantu, biasanya tuh butuh berapa lama untuk menyelesaikan? Aku tuh kalau dibilang konflik rasanya nggak pernah ya. Karena tahu misalnya dia lagi bete sama suaminya. Ini bete sama suaminya, aku yang mendahului. Sayang maafin ya kalau suamimu itu kurang meratukan lah, kurang memuliakan karena mungkin salah ibu dulu terlalu manjain, ibu terlalu protek gitu. Aku ceritain. Ih mama. Karena kan ibunya sudah mencoba menjadi ibu yang baik meskipun tidak sempurna. Tapi kan sebagai istri aku pernah gagal, tidak mampu mengutuhkan apapun lah alasannya, aku gagal gitu kan. Tapi aku ingin anak-anakku jangan mengalami hal seperti yang terjadi. Jadi aku bilang muliakan istrimu, sayangi istrimu. Iya. Kalau perempuan lagi wek-wek, diemin aja, istighfar aja, sayangin aja. Karena udah kodratnya wanita itu kan bicaranya lebih banyak dari laki-laki gitu. Kalau komplain panjang gitu kan. Jadi kalau perempuan harus dimaklumi. Jadi aku selalu bilang ke anakku, kalau berantem apa ibu nggak mau tahu. Ya. Kalau punya mertua kayak gini aku kali nggak ego kali. Langsung ngalah mulu gue, aduh nggak enak sama ibu gue. Bener, Mama Dewi Ma. Yul, tapi kita mau kasih lihat ya, ini komentar netizen atas apa yang mereka lihat hubungan antara Dewi Yul dan juga Masya Allah, tabarakallah. Mertua impian para menantu sekali ini sih. Ibunya menghargai menantunya banget. Setiap mau ngomong mendahulukan anak mantunya banget. Rezeki banget ya dapat mertua yang sayang sama kita tanpa membedakan kita dan anak-anaknya. Terima kasih ya mama mertuaku udah baik juga sama aku. Bu Dewi Yul nggak cuma sukses jadi ibu dalam mendidik anak, tapi juga sukses jadi mertua. Masya Allah. Mama Dewi Yul, singkat apa yang ingin disampaikan kepada para mertua dan juga menantu di luar sana? Harus banyak maklum, sayangi mereka karena mereka itu dititipkan sama Allah untuk menjadi bagian dari keluarga besar kita. Karena juga banyak yang tidak dititipi menantu, belum dikasih kesempatan punya menantu. Jadi begitu Allah menitipkan, hargai, sayangi, dan hormati keberadaan mereka sebagai makhluk Allah yang dititipkan dalam keluarga besar kita. Insya Allah berkahnya banyak, bahagianya banyak,
dan selalu harus mau memulai untuk memberikan. Memberi itu tidak selalu harus materi, kasih sayang, perhatian, insya Allah kita akan menerima kembali. Rumusnya adalah 3M, mencintai, mensyukuri, dan memaafkan. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi Pagi.